Tuan Manor. Tak kusangka kalian berempat benar-benar menemukan tempat ini. Tuan Manor, dalam 3 tahun kau pergi, Chowkin telah tumbuh pesat dalam kekuasaan. Dia sekarang memegang jimat militer dari 4 jenderal besar. Kami benar-benar kehabisan akal. Kami mohon padamu Tuan Manor, demi rakyat dunia ini, kembali ke Manor dan ambil alih situasi. Orang-orang di dunia ini punya takdirnya masing-masing. Apa urusannya denganku? Tuan, Aku tak ingin mengulang kata-kataku 2 kali. Sudah lama Tuan Manor Jian. Aku tidak pernah menyangka bahwa Tuan Manor Jian yang pernah dianugerahi gelar tak tertandingi di bawah langit oleh mendiang kaisar akan mengabaikan rakyat dunia demi keluarga Yon dari Jinzhou. 3 ketua, bagaimana kalian menemukan tempat ini? Omong-omong, kita harus berterima kasih kepada 4 pelindung, langit bumi hitam dan kuning. Jika bukan karena kau, kami tidak akan menemukan Tuan Tanah yang menghilang. Chowkin yang mengirim kalian kan? Gubernur mengetahui bahwa Tuan Tanah masih hidup, tidak bisa tidur atau makan dengan tenang. Dia secara khusus mengirim kami untuk mengantarkan sesuatu. Dunia ini bukan lagi sesuatu yang bisa dikendalikan oleh tanah pertama. Tuan Tanah Jian, menyerahlah pada kematian. kurang ajar. Tuan Tanah, Aku tak berniat membunuh, juga tak berniat merebut kekuasaan Chowkin. Tapi jika kalian terus mengganggu ketenanganku, takkan kuragu untuk mengirim kalian ke alam baka. Tuan Tanah Jian, berhentilah menyombongkan diri. 3 tahun lalu, kau terluka parah saat mencari urat naga. Sekarang kau bahkan tidak bisa menggunakan sepertiga dari kekuatanmu, dan kau masih berani melontarkan omong kosong seperti itu di sini. Beraninya kau berbicara dengan kata-kata sombong seperti itu. Serang. Apa? Bukankah kau terluka parah? Bagaimana kau bisa memiliki kemampuan bertarung seperti itu? Bahkan Chowkin bukanlah tandinganku. Apalagi kalian. Sepertinya kita kekurangan beberapa peti mati untuk kalian bertiga hari ini. Jiang Cheng, apakah kau pikir gubernur tidak datang dengan persiapan? Lonceng Kaisar Timur. Lonceng Kaisar Timur ini adalah harta karun gubernur. Bahkan seorang dewa emas Luo Akun tidak akan mampu melawannya. Chowkin masih suka mengoleksi sampah ini. Apa? Lonceng Kaisar Timur adalah harta karun tertinggi. Bagaimana bisa begitu mudah dipatahkan? Harta karun tertinggi, ini sampah. Jiang Cheng, apakah gubernur sudah dalam perjalanan ke Jinzhou? Jika kau membunuh kami, gubernur sama sekali tidak akan melepaskanmu. Kau pikir hanya karena Chowkin akan datang, kau takkan mati. Tuan, Yao Wuji Komandan Garnisun Jingzhou mengadakan pesta penyambutan untuk Chowkin. Saat itu, Nona Yunyun juga akan hadir. Apa? Kedatangan Chowkin pertanda buruk. Aku sama sekali tak bisa membiarkan Yunyun terlibat. Tuan, saudara Duan apa ini? Chowkin berani punya niat pada Nyonya. Tuan pasti tidak akan tinggal diam. Saudara Duan, apa maksudmu? Sus. Yin 11. Tuan Muda Zhou, apakah ini serbuk 10 aroma memikat yang bisa membuat orang kehilangan diri? Ya, di perjamuan penyambutanmu yang dijalankan oleh Tuan Zhou, kau harus memasukkan ini ke dalam minuman Yunyun. Setelah selesai, kau akan dianggap setengah anggota Depot Timur. Jangan khawatir Tuan Muda Zhou. Aku pasti akan menyelesaikan ini. Tapi, serbuk 10 aroma memikat ini sangat kuat. Bukankah Tuan Muda Zhou ingin mencobanya dulu? Kalian berdua bajingan. Beraninya kau punya niat jahat pada Yunyun. Siapakah gerangan dia? Ternyata, kau dasar sampah. Menghinaku tak masalah, tapi jika kau berani macam-macam dengan Yunyun, akan kuambil nyawamu. Jiang Cheng, apa sampah ini sudah gila? Kau hanyalah anjing liar yang adikku pungut dari jalanan. Namun, kau berani menggigit tuanmu. Saudara perempuan saling mengasihi. Kau berkonspirasi dengan bajingan ini untuk menjebak adikmu sendiri. Hari ini, akan kubunuh dia dulu, lalu mengajarimu atas nama adikmu. Pelajaran yang pantas. Aku Zhou Chuishen, adalah tuan muda. Dari keluarga Zhou, salah satu dari 4 keluarga besar Jinzhou. Bagaimana aku bisa tercemar oleh menantu laki-laki yang tinggal di keluarga Yon itu? Kau berani menyerangku. Jiang Cheng, kau berani begini hanya karena adikku melindungimu, kan? Aku Jiang Cheng. Tak butuh perlindungan siapapun. Aku. Cukup.
Ibu mertua. Diam. Aku tidak punya. Kau menantu tak berguna ini. Jika bukan karena gadis bodoh Yun Yan menyelamatkanmu, sampah tak berharga, kau pasti sudah mati di jalanan sejak dulu. Tidak hanya kau tidak menunjukkan rasa terima kasih kepada keluarga Yun, tetapi kau bahkan berani menyentuh tuan muda Zhao. Ibu mertua, ada alasan untuk ini. Alasanku melakukan ini karena dia. Diam. Aku tidak ingin mendengar omong kosongmu di sini. Tanda tangani surat cerai ini untukku. Sepertinya mereka berdua merencanakan apa yang terjadi di perjamuan malam ini. Kau tahu tentang ini. Apa hakmu, orang tak berguna, mempertanyakanku? Tanda tangani saja surat cerainya dan keluar dari keluarga Yunku. Apa Yun Yon tahu tentang ini? Adikku tak perlu tahu soal ini. Setelah malam ini, keluarga Yun kita akan menjadi keluarga teratas di Jinzhou. Kalau kau dasar sampah tahu diri, jangan halangi keluarga kami. Aku tak percaya. Kau akan menjual Yun Yun pada seorang komandan garnison rendahan. Berani nggak kau? Komandan Garnison Xiao dari Jinzhou adalah orang kepercayaan dekat. Kepala Kasim Chao dari Depot Timur. Dia orang yang berkedudukan tinggi, bukan seseorang yang kau seorang pengungsi. Bisa komentari dengan senaknya. Jangankan Xiao Wuji, bahkan jika Chao Qin sendiri datang di hadapanku, dia hanya akan merangkak. Kau benar-benar gila. Kau pikir kau siapa? Hanya ada segelintir orang di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan kepala Kasim Chao. Apa kau masih mengira kau berasal dari Wisma nomor 1, Tuan Tanah? Kau benar. Akulah tuan dari Wisma nomor 1. Cukup. Aku tidak akan membuang waktuku mendengarkan omong kosongmu. Tanda tangani saja surat cerainya dan keluar dari keluarga Yunku. Kukatakan, jika bukan karena Yun Yun, takkan ku tanda tangani surat cerai ini. Kau tak berguna. Bicara sok benar, bahkan berani menyamar sebagai tuan tanah. Apa kau tidak hanya mencoba menumpang hidup dari keluarga Yunku? Baiklah, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika kau bisa meninggalkan bekas di wajahku dan menjadi budak keluarga Yunku, aku akan kubiarkan kau tetap di sini. Bagaimana dengan itu? Bukankah sudah jelas apa yang dikatakan Yun Zhe? Dasar sampah. Jika kau ingin tetap di keluarga Yun, ini satu-satunya kesempatanmu. Baiklah. Cap mukanya. Cocok dengan statusnya bukan? Yun 11. Dia berani memukulku barusan. Kalau begitu izinkan aku yang melakukannya. Di wajahnya. Cap deal. Jangan khawatir dasar sampah. Aku akan sangat lembut. Tanda budak ini. Kau harus menandainya sendiri. Dasar sampah, apa yang kau lakukan? Tuan muda Zhao. Jiang Cheng, apakah kamu gila? Beraninya kau melakukan ini pada Tuan muda Zhao? Jiang Cheng, aku Zhou Chuo yang bersumpah hari ini bahwa aku akan mencabik-cabikmu. Sombong sekali. Semut ini bisa kuremukan dengan jentikan tanganku. Aku akan bertarung sampai mati denganmu hari ini. Karena kau memintanya, maka aku tak bisa disalahkan. Berhenti. Yun Yun. Kakak, akhirnya kau datang. Jiang Cheng si gila ini. Dia mencoba membunuh Tuan Muda Zhao. Lepaskan Tuan Muda Zhao. Jiang Cheng, kau bahkan tidak mendengarkanku. Lepaskan. Kakak, sampah ini tidak hanya menyerang Tuan Muda Zhao, tapi barusan, dia juga menyamar sebagai Tuan dari Wisma nomor 1, dan bahkan memfitnah Gubernur Chao. Jika ini terbongkar, keluarga Yun kita akan dibasmi. Dia punya niat jahat, tepat. Jiang Cheng, aku tidak memintamu untuk kaya dan berkuasa. Aku hanya berharap kau bisa membumi. Kau bahkan tidak bisa melakukan itu. Yun, selama bertahun-tahun ini karena pengungsi ini, keluarga Yun kita di Jinzhou telah menanggung begitu banyak penghinaan. Kau harus putus dengannya sesegera mungkin. Tidak ada waktu yang lebih tepat dari sekarang. Kakak, kau harus membuat sampah ini, menandatangani surat cerai sekarang. Yun, alasanku melakukan ini karena adikmu dan bajingan ini berencana malam ini untuk... Yun,
Aku memberimu kesempatan, dan kau masih bicara omong kosong di sini. Yun 11 adalah adikku. Bagaimana mungkin dia menyakitiku? Dia, Bahkan sampai saat ini. Dasar sampah. Kau masih ingin mengadu domba antara aku dan kakakku. Yun tolong dengarkan penjelasanku. Aku. Jiang Cheng, kau telah sangat mengecewakanku. Aku awalnya berpikir, kau berbeda dari para pengungsi itu. Sekarang tampaknya, aku terlalu berharap padamu. Tanda tangani. Kau. Lalu tinggalkan keluarga Yun. Jiang Cheng, barusan. Bukankah kau bertingkah sok? Sekarang kakakmu ingin kau menandatangani. Tanda tangani cepat. Yun. Baiklah. Akan kutandatangani. Setelah ini ditandatangani. Dasar sampah. Keluar dari keluarga Yun. Yun, aku sengaja mencari ini untukmu. Kapulaga harum surgawi ajaib. Ini bisa menyembuhkan penyakit kronismu. Minumlah sesegera mungkin. Ajaib pantatku. Menurutku, sampah ini memungut kacang busuk di suatu tempat. Kakak jangan dengarkan dia. Siapa tahu, mungkin kau akan diare setelah memakannya. Akhirnya ditandatangani. Yun, pesta malam ini, apa kau ingat? Kau benar-benar harus menjaga hubungan baik dengan Tuan Chang. Selama dia tidak membuat tuntutan yang berlebihan. Kau harus memuaskannya sebisa mungkin. Kau memaksaku menceraikan Jiang Cheng. Kau melakukan ini hanya untuk perjamuan malam ini kan? Yun, omong kosong apa yang kau bicarakan? Ibu melakukan ini demi kebaikan keluarga Yun. Selain itu, di pesta penyambutan malam ini, meskipun Gubernur Chow adalah tamu utama, Komandan Garnison juga mengatakan bahwa di pesta malam ini, dia akan mengangkat keluarga Yun kita ke posisi tertinggi di Jinzhou. Ini adalah kesempatan yang sulit didapat untuk keluarga Yun kita. Yun, bidimu benar. Cukup. Demi keluarga Yun, aku akan menghadiri perjamuan malam ini. Namun, meskipun aku telah memutuskan pertunanganku dengan Jiang Cheng, sama sekali tidak ada kemungkinan antara aku dan Komandan Garnison itu. Kau. Bidi, jangan khawatir. Perjamuan malam ini, selama Yun hadir, hasilnya, bagaimanapun juga, akan di luar kendalinya. Kalau begitu, maka aku harus merepotkan Tuan Muda Zhou untuk mengurusnya. Jiang Cheng, dasar sampah. Kau berani memukulku. Begitu aku melibatkan Depot Timur, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Keluarlah. Tuan rumah, Perjamuan malam ini, apa yang terjadi? Yao Wuji atas perintah Chokin sedang mengumpulkan wanita cantik untuk Xian Agung. Nona Yun adalah wanita tercantik di Jingzhou. Jeti. Menarik, 3 tahun lalu, ku bebaskan Chao Qin. Tak kusangka. Dia mencari mati dengan mengejarku. Sekarang Tuan sendirian. Mengapa repot-repot dengan hidup atau matinya Yun? 3 tahun lalu. Jika bukan karena Yun, aku... Kakak, aku merasa sedikit pusing karena alkohol. Aku akan kembali dulu, kakak. Tuan Garnison akan segera tiba. Jika kau pergi sekarang, bukankah itu tidak sopan kepada orang tua itu? Yun 11 benar, Nona Yun, karena kau akan pergi. Sebaiknya kau menunggu sampai Tuan Garnison tiba sebelum kau pergi. Ya, Mamang. Yun ingin pergi. Aku ingin lihat siapa yang berani menghentikannya. Jiang Cheng, dasar sampah, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Jika aku tidak datang, konspirasi kalian pasti akan berhasil. Kurang ajar. Jiang Cheng, hari ini adalah jamuan penyambutan yang diadakan oleh Tuan Garnison untuk Gubernur Chow. Semua orang yang hadir memegang posisi setidaknya status teratas di Jinzhou, dan kau hanya seorang gelandangan. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk berada di sini? Jiang Cheng, jadi itu menantu laki-laki tak berguna keluarga Yun yang tinggal serumah. Tolong jangan salah paham semuanya. Dia telah diberikan oleh adikku kepadamu. Jiang Cheng, kau harus segera pergi. Semua orang yang menghadiri perjamuan ini adalah orang penting. Kau tidak mampu menyinggung mereka. Yun, kau terlalu baik. Itulah mengapa kau mudah tertipu oleh tipu daya para penjahat ini. Jadi kaulah yang mengutak-atik minumannya. Adikku,
Aku kakakmu. Mengapa aku harus menyakitimu? Ini Jiang Cheng yang tidak berguna, yang menerobos masuk ke jamuan. Tuan Garnisun, dia mencoba mendorong keluarga Yun kita ke dalam badai. Niatnya jahat. Tepat, Yun 11 benar. Semuanya lihat, ini dia si tak berguna, mencari kematian, dan menyeret keluarga Yun bersamanya. Yun, kau lebih baik perhatikan pria ini baik-baik. Kurasa kaulah yang mencari mati. Aku sudah memperingatkanmu. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh Yun Yun. Tapi sepertinya kau tidak mengindahkan. Saranku. Jiang Cheng berhenti mengancam Tuan Muda Zhou. Kau terus mengatakan bahwa Tuan Muda Zhou dan aku mendekati adik kita. Mana buktimu? Ya, jangan bicara omong kosong. Jika aku tak salah. Buktinya ada di lengan baju ini. Yun 11. Kau benar-benar adikku tersayang. Adik-adik, dengarkan penjelasanku. Yun, aku akui. Apa yang terjadi barusan tidak sepenuhnya terhormat. Tapi pada akhirnya, kami hanya mencoba untuk meringankan kekhawatiran Tuan Garnisun yang terhormat. Tuan Muda Zhou benar. Tuan Garnisun telah berulang kali mengulurkan tangan kepadamu. Namun kau bertingkah sok, bergaul dengan Jiang Cheng yang tidak berguna ini. Kau tahu ini adalah saat terdekat keluarga Yun kita untuk naik ke puncak, untuk menjadi burung finik. Jadi menurutmu, Yun lah yang tidak tahu diri. Untuk seorang pengungsi yang tidak berharga, kau telah menginjak-injak niat baik Tuan Garnisun. Bukankah itu tidak tahu diri? Apalagi? Yun 11 kenapa begitu marah? Yun sangat keras kepala. Pasti dia telah disihir oleh sampah ini. Selama kita menahannya di sini, dia akan sadar. Kau. Hanya kau. Dan kau pikir kau bisa menahan aku di sini? Konyol, kau pikir aku lupa pelajaran yang kuberikan padamu di kediaman Yun? Tuan Muda Zhou, apa yang kau lakukan? Yun, kau tahu siapa yang memerintah Kian Agung sekarang? Tuan Shao adalah orang kepercayaan Gubernur Chao. Sampah ini berani menentangnya. Jika kita membiarkannya pergi dengan selamat hari ini, bagaimana jadinya muka Tuan Shao? Kau. Yun, jangan khawatir. Bajingan-bajingan tak berarti ini. Bukan tandingan untukku. Masih membantah. Potong kakinya. Dan gantung di gerbang utama. Aku ingin semua orang tahu apa yang terjadi ketika kau menyinggung Tuan Shao. Jiang Cheng. Kau pikir orang-orang lemah menyedihkan ini bisa membunuhku? Sepertinya nyawamu ditakdirkan berakhir sebelum besok. Jiang Cheng. Apa kau gila? Apa kau tahu di mana kau berada? Beraninya kau bertindak begitu sembrono di sini. Berani-beraninya kau menyentuh Yun. Bahkan jika ini adalah istana surgawi sekalipun, aku akan tetap menghancurkannya menjadi debu. Tuan Yu, seperti yang Anda lihat, si tak berguna ini mengandalkan sedikit keahliannya, bertindak seolah dia bisa melakukan apapun yang dia suka. Sama sekali tidak menghiraukan kalian semua, tidak menunjukkan rasa hormat. Jiang Cheng, kau dasar pengungsi tak berguna. Jika kau berani bersikap sombong hari ini, aku jamin, kepalamu akan menggelinding. Baiklah, kalau begitu mari kita bertaruh. Hari ini, kita akan lihat siapa yang kepalanya menggelinding. Kurang ajar. Bahkan jika kau tidak diceraikan oleh Nona Yun, kau tetap bukan apa-apa selain sekadar menantu laki-laki tinggal keluarga Yun. Beraninya kau membuat masalah di perjamuan ini. Apakah kau bosan hidup? Mama, Nona Yun, apakah kau benar-benar berniat untuk melindungi sampah ini? Nona Yun, rasa hormat kami padamu berasal dari kebaikan penjaga kota terhadapmu. Jika kau tetap keras kepala dan terus bergaul dengan bajingan ini, bersekongkol dengannya, maka jangan salahkan kami karena tidak sopan. Lagi pula bajingan ini telah melakukan pelanggaran berat. Kalian semua pikir kalian bisa menghukumku, Jiang Cheng? Kalian tidak pantas. Jiang Cheng, haruskah aku menyebutmu sombong atau bodoh? Tuan Yu adalah pejabat pangkat 2 dinasti Kian Agung. Statusnya
jauh lebih tinggi darimu. Semut tak berarti. Jauh lebih tinggi. Dan Tuan Jia ini, meskipun bukan pejabat istana, ayahnya adalah pangkat pertama. Jenderal kavaleri terbang pada pendirian dinasti Qian Agung. Dia membangun prestasi militer yang istimewa untuk dinasti Qian Agung. Bahkan permaisuri saat ini harus menundukkan kepalanya di hadapan ayahnya. Dan yang ini di sini adalah Qian Agung kita, Menteri Kehakiman Tuan Li. Dia mengatur sistem hukum Qian Agung, mengkhususkan diri dalam menangani orang bodoh yang sombong sepertimu. Tuan Muda Shou, Anda bercanda. Hari ini bagaimanapun adalah perjamuan penyambutan Tuan Xiao untuk gubernur. Kami hanya di sini untuk menunjukkan dukungan kami. Namun, mereka yang tidak tahu tata krama berani bertindak sembrono di sini. Kami tentu saja harus turun tangan. Jadi, beginilah cara pejabat pengadilan Qian Agung menyalahgunakan kekuasaan mereka. Kurang ajar. Jiang Cheng, aku lihat kau bertekad untuk mati. Kau pikir hidupmu dapat dilindungi oleh keluarga Yun? Biar ku beri kau pengingat ramah. Tuan-tuan ini, seperti Tuan Xiao, didukung oleh Gubernur Chao. Mereka bukanlah eksistensi. Kau bisa membandingkan dirimu dengan... Aku Jiang Chen, tidak butuh perlindungan siapapun. Terlebih lagi, hari ini. Apalagi mereka, bahkan jika Chao Qin sendiri ada di sini. Aku akan melakukan hal yang sama. Beraninya kau tidak menghormati kami adalah satu hal. Tapi kau berani memanggil gubernur kau dengan namanya secara langsung. Kenapa aku tidak berani? Chao Qin itu hanyalah seorang kasim bocor. Kau, sebagai pejabat istana Qian Agung, tak hanya tidak melayani permaisuri, tetapi kau tunduk pada kasim bocor. Dan kau bangga akan hal itu. Benar-benar konyol. Kau, Jiang Cheng, Gubernur Chao bukanlah seseorang yang bisa kita. terlambat. Mengingat kau adik Chun 11 dan ditunjuk secara pribadi oleh Tuan Xiao. Hari ini, aku bersama para pejabat ini akan memberimu kesempatan. Tinggalkan saja si tak berguna ini dan bergabunglah dengan pihak kami. Kita bisa melupakan masa lalu. Ya kakak, Jiang Cheng yang tidak berguna ini berbicara begitu sembrono, tidak menghormati Gubernur Chao. Jika kau terus melindunginya, keluarga Yun kita akan hancur. Adikku sayang, apa yang kau tunggu? Cepat kemari. Cukup. Suamiku, akankah kau menyalahkanku karena membuatmu menulis surat cerai ini? Kau hanya disesatkan oleh para penjahat ini. Bagaimana aku bisa benar-benar menyalahkanmu? Lagi pula, surat cerai itu ada di tanganmu. Nona Yon, apakah kau bertekad untuk menentang Tuan Xiao dan Gubernur Chao bersama kami? Suami adalah panutan, baik ya ayam atau anjing. Lagi pula suamiku, benar, kalian diangkat sebagai pejabat istana. Namun kalian tidak setia kepada permaisuri, malah setia kepada seorang kasim. Sungguh menggelikan, gila. Yun kau pasti gila, mengatakan kata-kata pengkhianatan seperti itu di depan para pejabat ini. Kau harus segera meminta maaf kepada mereka. Tuan-tuan, apa yang Yun katakan tidak mewakili keluarga Yun kami. Nona Yun adalah seseorang yang Tuan Xiao hargai. Kami tentu saja tidak akan bertindak gegabah. Tapi orang bodoh yang sombong ini harus dihukum. Yu Tianren benar. Seseorang. Kau gelandangan. Beraninya kau membuat keributan seperti itu di pesta penyambutan ini. Hari ini, aku akan memotong anggota tubuhmu dan menjadikanmu babi manusia untuk diarak keliling jalan. Ini akan menunjukkan kepada orang-orang Jinzhou apa yang terjadi ketika kau melawan Gubernur Chao. Suamiku, jika kau dilukai di sini hari ini, aku Yun, aku tidak akan hidup sia-sia. Suamimu adalah pahlawan yang tak tertandingi. Dengan gerombolan sampah tak berguna ini, mereka tak bisa mengancamku. Akan kulihat tentang itu hari ini. Kau seorang pengungsi yang anggota tubuhnya keras. Mulutmu masih keras juga. Lakukan. Hentikan. Siapa kau? Jangan bilang kau ingin ikut campur. Tuan Muda Zhou, Ini tidak masuk akal. Tuan Muda Xiao adalah tamu yang diundang oleh Hakim Xiao. Beraninya kau. Hakim Li, mengapa kau menghentikanku? Jika aku tak salah, leontin di pinggangnya adalah leontin naga dan phoenix yang dianugerahkan oleh permaisuri kepada individu paling cakap dari Qian Agung. Di seluruh Qian Agung, hanya segelintir orang yang memilikinya. Terlebih lagi siapapun yang memiliki leontin naga dan phoenix punya otoritas tertinggi. Maksudmu, mereka dari ibu kota? Jika aku tak salah, memang begitu. Wisma nomor 1 di bawah langit. 4 pengawal terlambat. Kami mohon maaf Tuan Wisma.
Mereka sebenarnya Langit Bumi Hitam dan Kuning, 4 pengawal dari Wisma nomor 1 di bawah langit. Jiang Cheng ini. Ikut aku. Minggir. Bangun semuanya. Kedatangan kalian tidaklah terlambat. Lagi pula, hidangan utama belum disajikan. Konon 4 pengawal Langit Bumi Hitam dan Kuning hanya patuh pada Tuan dari Wisma nomor 1 di bawah langit. Dan sebelum orang itu menghilang, dia bahkan melampaui permaisuri dan kepala Kasim kau. Sampah ini bisa. Kurang ajar. Kau berani tidak berlutut di hadapan Tuan Wisma. Kami memberi hormat kepada Tuan Wisma. Barusan. Bukankah kalian semua berteriak-teriak, ingin menghukumku? Kalian terlalu memujiku. Jika kami tahu identitas Tuan Wisma sebelumnya, mana mungkin kami mengucapkan kata-kata lancang seperti itu. Memang. Tuan Muda Zhou. Sampah ini sebenarnya adalah Tuan dari manor nomor 1 di bawah langit. Omong kosong. Yang mulia, jangan tertipu oleh penipu ini. Ditipu. Dia, itu palsu. Tuan Muda Zhou, apa maksudmu? Pikirkan baik-baik. Penguasa rumah pertama di bawah langit. Eksistensi macam apa? Sebelum penguasa rumah menghilang, bahkan Depot Timur tak bisa dibandingkan dengannya. Disebut dalam napas yang sama. Tuan Muda Zhou benar, tapi apa hubungannya dengan? Apakah dia Tuan Wisma atau bukan? Apa hubungannya? Tentu saja ada. Jiang Cheng ini 3 tahun lalu melarikan diri ke Jinzhou bersama para pengungsi dan diselamatkan oleh keluarga Yun. Ini bukan rahasia. Penguasa rumah pertama di bawah langit. Bagaimana mungkin dia berbaur dengan para pengungsi? Bergaul dengan mereka. Tapi Tuan Muda Zhou, bagaimana kau menjelaskan Liontin Naga Phoenix ini? Tuan Li, Liontin Naga Phoenix ini konon merupakan hadiah dari permaisuri. Jadi pernahkah kau melihat Liontin Naga Phoenix ini sebelumnya? Aku belum. Lalu bukankah itu benar? Jadi aku tidak salah. Keempat orang ini pasti penipu yang disewa oleh si tak berguna ini. Disewa untuk menyamar sebagai dirinya. Aku bisa menjamin Tuan Muda Zhou. Saat itu Jiang Cheng ini memang berkeliaran dengan sekelompok pengungsi ke Jingzhou. Dia diselamatkan oleh adik perempuanku. Jadi, dia tidak mungkin Tuan dari manor nomor 1. Apa? Baiklah. Jika bukan, karena Tuan Muda Zhou yang mengingatkan, kita hampir tertipu oleh muslihat bajingan ini. Apapun yang dia katakan itulah yang terjadi. Leontin Naga Phoenix ini, siapa di Kian Agung yang berani memalsukannya? Yang mulia, sampah ini bahkan berani menerobos masuk ke jamuan penyambutan Tuan Xiao untuk gubernur. Apalagi yang tidak berani dia lakukan. Tuan Muda Zhou berkata benar. Orang ini lancang. Ini, aku ingin tahu apakah dia hanya penipu, abal-abal yang dia temukan di suatu tempat. Jiang Cheng. Kau benar-benar orang yang tidak punya harapan. Membuat keributan di jamuan penyambutan gubernur kau. Sudah cukup buruk, tapi kau bahkan berani menyamar sebagai tuan rumah. Apa kau mencoba menyinggung setiap orang penting di Kian Agung? Kurang ajar. Orang sepertimu, berani tidak menghormati tuan rumah. Masih berakting. Berapa banyak? Sampah ini membayar kalian semua. Kau. Yun. Kau benar-benar memukulku. Untuk si tak berguna ini, Jiang Cheng adalah suamiku. Dia juga kakak iparmu. Kenapa kau selalu mempersulitnya? Apa kau menganggapku adikmu? Yun. Bantu Yun untuk segera beristirahat. Tuan Muda Zhou. Yang mulia, mari kita akhiri sandiwara ini sebelum Tuan Xiao tiba. Jika Tuan Xiao sampai di sini, ini akan mustahil untuk dibersihkan. Tunggu dulu. Kau bilang kau, Tuan dari Wisma nomor 1. Baiklah. Apel. Ini pedang Sui Yuan, milik Tuan Wisma. Wisma nomor 1 dulu. Jika kau, Tuan dari Wisma nomor 1, beranikah kau maju dan membuktikannya? Pedang Sui Yuan ini didapatkan oleh Tuan Xiao secara kebetulan. Tuan Xiao bermaksud mempersembahkannya kepada Kasim kau. Bukankah kau bilang kau, Tuan dari Wisma nomor 1? Aku telah memanggil pedang Sui Yuan ini. Ini seperti mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Xiao Wuji ingin memberikan pedang ini kepada Kasim Chowkin itu. Apel, ada masalah. Gubernur Cheo memimpin pasukan dakian yang perkasa. Jika dia mau, dia bisa langsung menjadi penguasa dakian. Pedang Sui Yuan ini adalah pedang nomor 1 umat manusia. Hanya dia yang layak memilikinya. Sosok heroik seperti Kasim kau. Karena kau Tuan dari Wisma nomor 1 di dunia, Tuan Wisma, maka majulah dan ayunkan pedang itu. Kurang ajar. Semut kecil. Berani menyuruh Tuan Wisma. Tuan Li, kau lihat, orang bodoh yang sembrono ini panik karena dia tahu Jiang Cheng tidak bisa mengendalikan pedang Sui Yuan. Jika pedang Sui Yuan bisa digunakan oleh sembarang orang, bagaimana bisa disebut pedang nomor 1 umat manusia? Jiang Cheng, kau masih berani bicara keras bahkan ketika kematian sudah di depan mata. Betapa lucunya. Kau cari mati. Sandau. Pedang Xuanyuan ini memang harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Biarkan mereka
Mati dengan mengerti. Teruslah berpura-pura. Mari kita lihat apa yang kau lakukan ketika kau tidak bisa menarik pedang Suanyuan. Kenapa menghunuskannya? Pedang Suanyuan ini telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki banyak energi jahat, bahkan mendekatinya adalah masalah bagi orang biasa. Oleh karena itu, pedang Suanyuan ini diikat oleh begitu banyak rantai. Bukankah kau bilang, kau, tuan dari Wisma nomor 1 di dunia, kenapa kau tak berani maju dan memegang pedang itu? Bocah tengik jangan mengira hanya dengan menggerakkan jarimu, pedang Suanyuan ini akan datang menghampirimu. Kau benar. Rantai-rantai ini saja. Ingin mengikat pedang nomor 1 umat manusia ini, benar-benar konyol. Jiang Cheng, kau pemboros ruang. Apa yang kau bicarakan? Pedang kemarilah. Tuan muda, ampuni kami. Kami sesaat bingung dan tidak mengenali Anda, Tuan muda. Anda orang yang bermurah hati. Tolong Tuan muda, jangan simpan dendam pada kami. Kalian semua, bukankah kalian baru saja akan memberikan pedang Suanyuan ini kepada Kasim Chowkin itu? Tuan muda, itu adalah Tuan Xiao yang ingin mempersembahkannya kepada Gubernur Chao. Ini tidak ada hubungannya denganku. Tuan Xiao ini, Gubernur Chao itu. Aku mengerti. Kalian semua adalah anjing Depot Timur. Tuan ampuni nyawaku. Tuan ampuni nyawaku. Alasan kalian semua bertindak begitu sembrono tak lain adalah keyakinan kalian bahwa Chowkin dan Xiao Wuji bisa melindungi kalian. Jika memang begitu, maka hari ini aku akan menunggu Xiao Wuji datang. Aku akan memberitahu kalian semua betapa lucunya kepercayaan kalian itu. Omong. Yun Yun, ada apa denganmu? Malam ini, bukankah kau seharusnya bermalam di kamar permaisuri? Yun Yun, siapa yang memberitahumu itu? Aku pergi menemui Yang Mulia untuk membahas pemusnahan Chowkin. Begitukah? Lalu, mengapa aku mendengar semua orang mengatakan bahwa permaisuri telah menyukaimu sejak kecil? Kau, siapa yang memberitahumu itu? Bukan urusanmu. Meskipun semua orang bilang aku Yun Yun adalah wanita tercantik di Jinzhou, tapi dibandingkan dengan permaisuri, aku memang agak kalah. Aku punya kesadaran diri ini. Bukankah Dakian menghargai kesetaraan sosial? Kau Jiang Cheng, sebagai Tuan Manor dari Manor Gunung pertama yang terhormat, dan permaisuri itu tentu saja lebih cocok. Jodoh yang lebih baik. Suamiku, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Tentu saja aku sedang menjalankan hak suamiku. Ini istana. Jangan main-main. Jadi bagaimana jika itu istana? Yun Yun, percayalah atau tidak, dari semua wanita cantik di dunia, aku Jiang Chen hanya membutuhkanmu. Mengapa tuan rumah belum tiba? Mungkin dia akan bangun nanti. Kalau begitu jangan menunggu. Kita akan pergi ke pengadilan. Permaisuri ini, bukankah dia dikurung di kamarnya oleh Adipati Chao? Beberapa hari yang lalu bagaimana dia bisa mengadakan sidang lagi hari ini? Kudengar Tuan dari Gunung Villa kembali mengusir Adipati Chao dari istana. Dan kemudian, permaisuri berani mengadakan sidang lagi. Tuan rumah, kau begitu terhanyut dalam pelukan lembut itu. Kau lupa janjimu pada King Chang untuk menghadiri pengadilan. Jenderal Yuan Guang mendakwa Mengatakan, Tuan dari Gunung Villa, Jiang Cheng, arogan dan brutal. Beberapa hari yang lalu di Jinzhou dia melakukan pembunuhan massal. Sejauh yang jenderal ini tahu, ratusan orang tak berdosa tewas di tangan Gunung Villa. Ada ratusan dari mereka. Di antara mereka, ada pejabat Kian Agung kita. Tindakan Jiang Cheng tidak hanya tidak manusiawi, tetapi juga merupakan penghinaan terang-terangan terhadap otoritas Kian Agung. Saya mendakwanya, Yang Mulia, hukum mati Jiang Cheng. Jenderal Yuan, orang-orang tak bersalah yang kau bicarakan mungkin tidak begitu polos. Jika aku ingat dengan benar, mereka semua antek-antek Depot Timur. Adapun ambisi Depot Timur, semua orang tahu. Kau hanya pelayan pribadi Yang Mulia. Bukan tempatmu untuk berbicara. Kau, Ling. Jeti Jenderal Yuan, apa sebenarnya maksudmu? Saya sudah berbicara. Yang Mulia mohon keluarkan dekretnya. Tangkap Jiang Cheng dan hukum mati dia dengan cara dicincang perlahan sebagai peringatan bagi yang lain. Apakah Jenderal Yuan tahu
bahwa Gunung Villa didirikan oleh almarhum Kaisar untuk menjaga stabilitas rakyat jelata. Didirikan untuk tujuan itu. Saya tentu saja menyadari hal itu, tetapi bahkan Kaisar pun tunduk pada hukum yang sama dengan rakyat jelata. Selain itu, Jiang Cheng hanyalah pemimpin pasukan sipil. Saya mendakwanya. Nah, kalian semua benar-benar jenderal-jenderalku yang baik. Yang mulia, kami tahu Anda menyukai Jiang Cheng. Tetapi kami berharap Anda akan memberikan keadilan secara tidak memihak dan tidak menghancurkan hati rakyat. Kata-kata yang begitu indah tentang tidak mematahkan hati rakyat. Kalian semua bersekongkol dengan Depot Timur. Apa kau pikir aku tidak tahu tujuanmu yang sebenarnya di sini hari ini? Pada akhirnya apakah untuk membuatku menghukum Jiang Cheng atau untuk memaksaku bertindak? Jika Yang Mulia memaksa untuk melindungi penjahat Jiang Cheng itu, para jenderal itu hanya bisa demi dinasti Dakian. Yang Mulia silakan turun tahta, biarkan yang cakap memerintah. Akor rubahmu akhirnya terlihat. Akulah penguasa Dacian. Bagaimana kalian bisa memaksaku turun tahta? Seperti yang diketahui semua orang, hanya mereka yang memiliki segel giok kekaisaran yang dapat memegang tahta. Aku ingin tahu, apakah kau memiliki segel giok kekaisaran sebagai bukti? Kalian semua telah melihatnya kan? Xiangguan Qingchen bahkan kehilangan segel giok kekaisaran. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk terus duduk di tahta Dakian? Xiangguan Qingchen, masa pemerintahanmu sudah berakhir. Kusarankan kau untuk melepaskan tahta dengan patuh. Duchess berbelas kasih. Setelah dia selesai memeriksa jalur naga, dia mungkin akan mengampuni nyawamu. Aku tidak pernah berpikir kalian akan memaksaku turun tahta. Demi seorang Kasim, pantas menjadi jenderalku yang hebat. Yang Mulia silakan turun tahta. Sejak kapan tahta Dakian menjadi milik seorang Kasim? Yang Mulia, Jiang Cheng, kau sungguh berani. Berani membuat masalah di istana Dakian. sepertinya berlutut di luar istana kemarin seharian penuh masih belum membuatmu sadar kesalahanmu. Hentikan omong kosongmu. Bahkan jika kau Jiang Cheng memiliki seni bela diri yang unggul, kau tidak memenuhi syarat untuk memasuki istana Dakian. Aku tak pantas. Lihatlah baik-baik. Jenderal pelindung peringkat pertama. Ini tidak mungkin. Aku hanyalah seorang pelayan rendah, memegang posisi pangkat pertama. Jenderal pelindung naga. Pangkat ini hanya sedikit lebih tinggi dari kalian para jenderal. Hanya sedikit lebih tinggi. Tidak mungkin. Jenderal ini belum pernah mendengar tentang jenderal pelindung naga. Kurasa ini hanya sesuatu yang kau ada-ada. Benar. Jenderal ini juga belum pernah mendengar tentang Manor Pelindung Naga. Jiang Cheng. Pasukan kami berada tepat di luar olah emas ini. Karena kau telah masuk ke dalam perangkap kami hari ini, maka aku tak punya pilihan selain mau tak mau turun tangan dan membantu gubernur menyelesaikan masalahmu ini. Seseorang. Semuanya jangan repot-repot berteriak. Di luar aula emas ini, tak ada lagi anak buahmu. Apa? Kalian bersekongkol dengan Zhao Qin untuk memberontak. Ini adalah kejahatan besar. Aku datang ke sini hari ini untuk mengambil nyawamu. Tidak mungkin. Kita punya puluhan ribu pasukan di luar. Bagaimana mungkin kau memusnahkan 180.000? Aku tentu saja tidak akan membantai puluhan ribu orang. Namun, bawahanmu tidak semuanya bodoh. Apa maksudmu? Masuklah. Tidak mungkin. Xiang Qiling, apa yang kau lakukan? Apa kau memberontak? Jika kau benar-benar ingin membicarakan tentang pemberontakan, apa yang kalian para jenderal dan si pencuri Cao lakukan adalah pemberontakan. Saudara Xiang benar, yang mulia demi negara dan rakyat. Tetapi sebagai balasannya kau bersekongkol dengan Kasim dan merencanakan pengkhianatan. Sungguh keji. Yang mulia, dokumen ini dengan jelas mencatat semua kejahatan keempat jenderal. Bersekongkol dengan Zhao Qian, mereka tidak hanya mencelakai pasukan Dakian kita, tetapi juga mengikis kekayaan rakyat dan secara paksa menjara wanita-wanita berbudi luhur Dakian kita. Bagus. Kalian memang jenderal-jenderalku yang baik. Kalian telah melakukan kejahatan yang mengerikan.
Yang Mulia, Anda tidak bisa mempercayai kata-kata sepihak mereka. Pasti, Jiang Cheng ini yang berkolusi dengan mereka untuk memfitnah kami. Buktinya sudah konklusif, apalagi yang perlu diperdebatkan. Tindakanmu telah lama menyebabkan kebencian di dalam perkemahan. Ini adalah konsekuensi dari Kesuan Bon Jiang Enmu. Yang Mulia, orang-orang ini adalah prajurit dakian kita. Mereka adalah 4 jenderal yang baru dipilih. Mereka bersedia menyerahkan jimat masing-masing kepada Yang Mulia. Mereka bersedia mengabdi kepada Yang Mulia dengan sepenuh hati, bahkan sampai mati. Bagus, sangat bagus. Ini para jenderalku tercinta. Mereka adalah jenderal-jenderal terbaik Dacianku. Jiang Cheng, hentikan tipu dayamu. Kau pikir kau bisa memilih 4 orang dari perkemahan dan menggantikan kami? Benar-benar konyol. Sungguh menggelikan. Perintah mereka harus dipatuhi oleh mereka yang di bawah. Sepertinya para jenderal belum mengerti apa yang kukatakan. Aku baru saja bilang. Mereka adalah 4 jenderal baru yang dipilih oleh prajurit dakian. Tentu saja mereka harus memiliki dukungan dari prajurit dakian. Yang Mulia, bawahan kami sedang menunggu di luar Istana Emas. Bersumpah setia kepada Yang Mulia. Bagus. Jenderal Yang, terima kasih atas kerja kerasmu. Terlalu banyak intimidasi. Hari ini kita akan melawan Jiang Cheng ini sampai mati. Selama kita membunuhnya, bahkan Shangguan Qingchen tidak akan bisa membuat masalah. Berani-beraninya kau melakukan kekerasan di Istana Emas. Kau cari mati. Bunut. Ini terjadi tiba-tiba. Kami terpaksa menggunakan kekerasan di Istana Emas. Kami mohon pengampunan Yang Mulia. Tidak apa-apa para jenderalku tercinta. Kalian melindungi aku dan jenderal besar. Kalian tidak hanya tidak bersalah, tetapi kalian juga telah berjasa. Hadiahi mereka. Hadiahi semua orang dengan 10.000 tael emas. Terima kasih Yang Mulia. Aku mengampuni nyawamu kemarin karena jasamu kepada dakian. Jasamu dalam perang memberiku alasan untuk menawarkanmu satu kesempatan terakhir. Tapi sayang, kau tidak menghargainya. Sekarang mati di tangan orang kepercayaanmu sendiri adalah akhir yang pantas untuk keajahat Anmo. Seret mereka pergi. Ya. Sebuah daftar. Daftar ini dengan jelas menyatakan siapa di antara kalian yang terhubung dengan Cao Qin dan Depot Timur. Aku tak pernah membayangkan begitu banyak menteri yang hadir di sini hari ini akan begitu bersemangat untuk mendukung seorang Kasim sebagai kaisar dakian kita. Kau orang bodoh kurang ajar. Kau memfitnah kami. Apakah itu benar atau tidak, akan segera terungkap. Langit bumi misteri kuning. Sebentar lagi, mereka yang namanya ku sebut akan diseret keluar satu persatu dan dieksekusi. Baik Tuan. Jiang Cheng, apa kau pikir ini gunung surga pertamamu? Menteri Chen, mengenai masalah ini, jenderal sudah memberitahuku. Aku memberikan persetujuanku. Apa? Menteri Chen, menurut informasi yang kumiliki, selama bertahun-tahun, Anda telah mendapatkan banyak keuntungan dari Depot Timur. Aku tak mengerti apa yang kau bicarakan. Sepertinya Menteri Chen bertekad untuk melawan. Apa kau benar-benar berpikir aku bercanda denganmu? Seret dia dan eksekusi dia. Baik Tuan. Yang Mulia, ampuni hamba. Mohon izinkan hamba menjelaskan. Jangan dengarkan kebohongannya. Aku percaya jenderal tidak akan pernah menuduh palsu. Setiap abdi setia istana ini. Menteri Chen, sudah waktunya bagimu untuk pergi. Yang Mulia, ampuni hamba. Yang Mulia, Yang Mulia, hamba tidak bersalah. Yang Mulia, ampuni hamba. Yang Mulia, ampuni hamba Yang Mulia. Jenderal, silakan lanjutkan. Mu Chunhua, Pergi. Yang Mulia, Zhu Jianmin, pergi. Zhao Chunming, bagi mereka yang namanya tidak disebut, itu bukan karena kalian tak ternoda oleh lumpur, tetapi karena Yang Mulia berbelas kasih dan bersedia memberi kalian kesempatan lagi. Kami berterima kasih kepada Yang Mulia atas ampunanmu.
Semoga kalian semua bersikap sesuai. Jika kalian sekali lagi tidak setia kepada Dakian, tidak setia kepada Yang Mulia, kalian akan dieksekusi. Kami bersumpah setia kepada Kian Agung. Setia kepada Yang Mulia. Tuan tunggu sebentar. Tuan seluruh Dacian, Istana Kekaisaran telah menjaga stabilitas, tapi kelompok segel Geo Kekaisaran itu, jika tidak ditemukan dalam sehari, aku tidak bisa dengan mudah mengeluarkan perintah. Selain itu, jika Chowkin menemukan aliran naga terlebih dahulu, itu tidak akan berhasil. Yang Mulia yakinlah. Aku sudah membuat pengaturan. Chowkin itu belum menemukan yang kecil. Yakinlah Tuan Tanah. Aku telah menyembunyikannya dengan baik. Jika segel Geo Kekaisaran ini tidak, Chowkin itu Chao Zi hari ini sibuk dengan jalur naga. Dia tidak fokus pada segel Geo Kekaisaran. Dan ketika dia menemukan bahwa segel Geo Kekaisaran telah hilang, dia akan berasumsi Tuan Tanah telah melenyapkannya. menurut apa yang kau katakan, jalur naga ini ada di Jinzhou. Ya, 3 tahun lalu, aku susah payah mencari jalur naga. Aku tak pernah menyangka jalur naga itu ternyata tepat di bawah kakiku. Kau bisa kembali sekarang. Jika kau pergi terlalu lama, Chowkin mungkin akan curiga. ya. Suruh Cheng dan Phil mengikuti Falcon. Tuan rumah maksudmu? Manusia selalu berubah. Terutama bidak caturku ini terkubur begitu dalam. Dan justru karena ini, ia lebih mungkin membelot. Aku akan pergi dan membuat pengaturan segera. Tunggu. Berikan stempel Geo Kekaisaran kepada Permaisuri. Ya. Tuan rumah maksudmu? Aliran naga ada di Jinzhou, dan Chowkin sudah berangkat. Lalu kapan tuan rumah akan berangkat? Aku datang ke sini kali ini untuk meminta bantuan Yang Mulia. Satu hal, Tuan rumah silakan bicara. perjalanan ke Jinzhou ini penuh bahaya. Aku ingin meninggalkan Yunyan di sini. Merepotkanmu untuk menjaganya untukku. Tenang saja tuan rumah. Aku pasti akan memperlakukan adik Yun sebagai adikku sendiri. Kalau begitu, mohon tunggu kabar baikku Yang Mulia. Setelah perjalanan ini selesai, Kian Agung pasti akan menikmati kemakmuran dan kedamaian selama beberapa generasi. Tuan rumah. Rakyat Dacian menantikan kepulanganmu yang penuh kemenangan, dan King Chang akan menunggumu kembali juga. Gubernur. Bangkit. Apakah segel Geo Kekaisaran telah dikirim? Melapor kembali kepada Gubernur. Segel Geo Kekaisaran telah dikirim ke Jiang Cheng. Jiang Cheng itu tak akan pernah menduga bahwa bidak catur yang dia tanam di sisiku. Bidak catur ini telah lama berbalik memihakku dan menjadi orang kepercayaanku. Pandangan jauh Gubernur sungguh luar biasa. Sekarang, jalur naga juga telah kau temukan. Jiang Cheng itu, bagaimana mungkin dia bisa menandingimu? Seperti yang diprediksi Tuan Tanah, elang ini telah berjanji setia kepada Chao Zi. Aku harus kembali dan memberitahu Tuan Tanah. Siapa di sana? Bukankah ini tanah nomor 1? Kuning 1. Chen Wufei. Tak disangka, elang kau telah membawakan gubernur ini. Kejutan menyenangkan lainnya. Keozi, sebaiknya kau bebaskan aku. Kalau tidak Tuan Tanah tidak akan mengampunimu. Aku dan Jiang Chen adalah musuh bebuyutan. Kau menyerahkan dirimu padaku. Bagaimana aku bisa menolak? Pelindung Chen, 5 penggunaanmu atas keahlian ilahi berlian tak terhancurkan. Sekarang habis. Kekuatan tempurmu saat ini sangat kurang. Kau bahkan tak bisa mengalahkanku. Hemat napasmu. Dan berhentilah berjuang. Jadi sebelumnya, kau sengaja membiarkanku menggunakan yang terakhir dari keahlian ilahi berlian tak terhancurkan. Pandangan jauh Gubernur sempurna. Aku tahu Jiang Chen tidak akan mudah dihadapi, tapi membuatmu pelindung Chen menghabiskan kelima penggunaan keahlian ilahi berlian tak terhancurkan. Tidak diragukan lagi telah melemahkan keseluruhan kekuatan. Tanah nomor 1, Eji. Cukup. Alang jangan bicara lagi. Bawa dia pergi, dan jaga dia dengan ketat. Dia mungkin kartu terakhirku melawan Jiang Chen. Baik Gubernur, tunggu. Segera temukan Jiang Chen
dan beritahu dia Cheng Yufei ada dalam tahananku. Aku ingin membuatnya gelisah. Dimengerti. Kita telah tiba di Jinzhou. Apakah Yufei belum kembali? Belum tuan rumah. Si, pencuri Cao itu licik. Dia. Tuan Tanah. Tuan Tanah, aku ditemukan oleh Chou Zi, pelindung Cheng untuk menyelamatkanku. Ditangkap oleh Chou Zi. Apa, tuan rumah? Sekarang Cheng Yufei, 5 tubuh berlian tak terhancurkan. Semuanya habis. Jika dia menghadapi pencuri Cao, dia bukan tandingannya. Zhao Qin tidak langsung membunuh Yufei. Itu berarti dia ingin memberi dirinya sendiri sedikit pengaruh. Sampai dia benar-benar yakin untuk menentangku. Yufei aman. Jika aku tak salah, Nadi Naga terletak di Gunung Zunlong. Tuan Tanah, kau tahu. 3 tahun lalu, aku mengikuti petunjuk ke Gunung Zunlong. Tetapi di luar Gunung Zunlong, terdapat penghalang yang sangat kuat. Aku mencoba banyak cara, tetapi tidak bisa menembusnya. Sebaliknya aku terluka oleh penghalang itu. Jika Nadi Naga ada di Jinzhou, maka Gunung Zunlong adalah lokasi yang paling memungkinkan. Jalur naga memang ada di Gunung Zunlong. Chou Zi saat ini mungkin sedang menuju ke Gunung Zunlong. Bagus. Kalau begitu, menginformasikan Sandao dan Duan ya. Kita juga akan pergi. Ya, Pimpin jalan. Baiklah. apakah kau yakin aliran naga ada di sini? Pelindung Shangguan. Kau meragukanku adalah satu hal. Kita tidak bisa mencurigai Tuan Tanah bukan? Tapi juga dikatakan, 3 tahun yang lalu, dia berada di celah Gunung Zunlong dan bertemu penghalang yang sangat kuat. Meskipun aku mendengar Cheo Maling berkata, jalur naga ada di sini. Lokasi spesifiknya, aku tidak tahu. Kau, Mari kita terus mencari. Jika aku ingat dengan benar, Nadi Naga itu seharusnya ada di dekat sini. Ada sebuah gua di sini. Sepertinya Nadi Naga ini ada di dalam gua. Anak buah Zhao Qin sudah masuk. Semuanya hati-hati. ada penyergapan. Tuan Tanah Jian. Kita bertemu lagi. Kau tahu aku akan datang. Tuan Tanah Jian, setiap gerakanmu sangat menarik bagiku. Dengan keyakinan seperti itu, sepertinya Nadi Naga sudah ada di tanganmu. Kau binatang. Karena kau sudah jatuh ke tangan gubernur ini, apa kau masih berpikir bisa kabur? Serahkan Nadi Naga Zhao Qin. Dan mungkin, aku mempertimbangkan untuk membiarkan mayatmu utuh. Tuan Tanah Jian, kurasa kau tidak mengerti situasimu saat ini. Apa maksudmu? Tuan Tanah, hati-hati. Jadi ini kartu trufmu. Aku tahu sejak awal. Keterampilan Tuan Tanah Jian luar biasa. Bagaimana mungkin aku tidak berhati-hati? Seseorang, bawa dia padaku. Cheng Yufei, Tuan Tanah. Tuan Tanah. Meskipun keahlianmu luar biasa, terus kenapa? Jika kau berani melawan lagi, aku akan mengakhiri hidup Huang nomor 1 ini. Kau bermain api. Aku bermain api. Apa yang bisa kau lakukan tentang itu? Pergi dan kendurkan otot-otot Tuan Tanah. Falcon, aku sudah memperlakukanmu dengan baik. Kenapa mengkhianatiku? Cukup. 5 tahun yang lalu ketika Tuan Tanah mengirimku ke Depot Timur, apa kau pernah berpikir akan jadi seperti ini? Sebenarnya, aku mengikutimu. Bahkan sebelum Tian Di Zuan dan Huang, kemampuanku tidak lebih buruk dari mereka. Mengapa? Mereka 4 penjaga dari tanah nomor 1 di dunia, sementara aku hanya bidak dalam permainan berbahaya. Itu karena aku mempercayaimu.
Itu sebabnya aku menempat kamu di sisi Chao Kim. Cukup kebohonganmu, Tuan Tanah. Simpan untuk kehidupanmu selanjutnya. Tuan rumah, Tuan rumah, kau keterlaluan. tuan rumah kau baik-baik saja. Tuan Tanah, kau pikir ilmu bela dirimu adalah yang terbaik di dunia, tapi di mataku, itu hanyalah lelukon. Namun aku harus berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin aku bisa begitu mudah menemukan jalur naga ini? Dan bagaimana mungkin kau bermain api? Maling, jangan sombong. Apa aku salah? Tuan Tanahmu terluka parah. Dan kau nomor 1 kuning telah ditangkap olehku. Keahlian ilahi berlian tak terhancurkannya tidak bisa lagi digunakan. Hanya kalian 3 telur busuk. Dan kalian berani membandingkan diri dengan aku. Kupikir sebaiknya kalian bersikap baik. Dan lihat bagaimana aku melahap keberuntungan naga sejati ini. Tuan Tanah Jian, kau menertawakan apa? Apa kau benar-benar berpikir kau sudah menang? Apalagi dengan tubuhmu yang terluka parah, kau masih ingin melahap jalur naga. Kau sebut ini terluka. Ini, Bagaimana ini mungkin? Bukankah gubernur mengirim seseorang untuk menanyakan tentang Jiang Wufei adalah jurus dewa berlian tak terhancurkan, dan siapa yang mengajarinya? Gubernur, jangan pedulikan dia. Dia hanya mencoba untuk terlihat tenang. Cheng Wufei masih di tangan kita. Mama, Tuan Tanah, dengar. Belas kasih kewanitaanmu, Cheng Wufei ada di tanganku. Bisakah kau mengabaikan bawahanmu? Tuan Tanah Jian, jika kau maju selangkah lagi, aku akan menusuk leher Cheng Wufei. Silakan. Tuan Tanah Jian, apa kau pikir aku benar-benar tidak berani membunuh Cheng Wufei? Aku tidak mengatakan itu. Apakah rumor tentangmu yang setir dan benar semuanya salah? Kau orang yang berdarah dingin. Chao Kim, berhenti mencoba menabur perselisihan. Alasan aku berani melakukan ini adalah karena aku bertaruh kau tidak akan membunuh Cheng Wufei. Lelukon, kau pikir aku belum menyelidiki? Keahlian ilahi berlian tak terhancurkannya hanya bisa digunakan 5 kali. Dia sudah menggunakannya semua. Dia hanyalah manusia biasa sekarang. Lalu kenapa kau berpikir jurus dewa berlian tak terhancurkan hanya bisa digunakan 5 kali seumur hidup? Bukankah kau yang mengatakan itu? Kau tidak akan menyebarkan semua informasi palsu, kan? Wufei, berapa lama kau berencana untuk tetap terikat? Keahlian ilahi berlian tak terhancurkanku masih bisa digunakan. Keahlian ilahi berlian tak terhancurkan. Maling Cao tercengangkan. Bukankah kau sangat arogan barusan? Dan kau, Jiang Cheng, aku gubernur benar-benar meremehkanmu. Semua ini, apakah ini semua jebakan yang kau pasang untukku? Aku hanya menyuruh seseorang dengan santai berbisik di telingamu. Aku tidak menyangka kau benar-benar mempercayainya. Gubernur, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu Jiang Cheng akan menipuku. Kau sudah tahu sejak lama bahwa aku adalah orang gubernur. Rumah nomor 1 di bawah langit mengendalikan semua intelijen di dunia. 5 tahun yang lalu, pertama kali kau mencoba mendekati Chao Kim. Setiap gerakanmu transparan bagiku. Kau, Gubernur. Gubernur ini tidak memelihara beban mati. Harus kukatakan, Tuan Tanah, kau mengejutkanku lagi. Namun, Tuan Tanah, bukankah kau sedikit terlalu percaya diri? Jalur naga sekarang ada di tanganku. Setelah aku menyerapnya, aku akan menerima perlindungan keberuntungan naga sejati. Lalu bahkan kau, Jiang Cheng, tidak akan bisa membunuhku. Chao Kim, apa kau benar-benar berpikir kau bisa menyerap nadi naga ini? Tunggu dan lihat saja. Cao, kau berani sekali. Kasim,
Beraninya kau mencoba menyerap keberuntungan naga sejati. Hentikan mereka. Beri aku waktu. Aku The perlu film was sepenuhnya translated menyerap energi and sejati jalur narrated naga by ini. M Media. Dan kemudian aku akan menghadapimu. Idiot. Tuan Tanah, hentikan dia. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Menyerap paksa nadi naga. Hanya akan menjadi bumerang. Keluar. Kau tahu rahasia jalur naga. Aku sudah tahu 3 tahun lalu. Kau 3 tahun lalu. Ketika aku menemukan nadi naga, aku menemukan bahwa di luar nadi naga terdapat penghalang yang sangat kuat. Untuk membuka penghalang ini akan membutuhkan banyak sekali tenaga dan sumber daya. Dan kebetulan aku tahu bahwa Gubernur Chow juga sedang mencari nadi naga. Jadi, kuberikan informasi ini kepadamu. Aku tak menyangka kau akan bekerja sama semudah ini, Gubernur. jadi selama setahun terakhir di Jinzhou, di satu sisi kau adalah menantu Yun, dan di sisi lain kau diam-diam mengamati segalanya. Benar kan? Kau ternyata tidak sepenuhnya bodoh. Aku bahkan minum-minum dengan Yun Yun. Merayakannya terlebih dahulu. Rencana yang licik. Kau salah. 3 tahun lalu, aku memang berniat mengampunimu. Tapi kau serakah dan tak menyesal. Jadi aku ikuti saja sandiwaramu. Jiang Cheng, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Mari kita urus dulu nadi naga ini. Anjing Cheo itu mati begitu saja. Kau binatang. Jangan bilang kau masih menginginkan nyawaku. Tuan Tanah, hati-hati. Pedang datang. Jika kau bersedia kembali bersamaku dan mengabdi pada Qian Agung akan menghormatimu selama beberapa generasi. Jika tidak, setelah hari ini tak akan ada lagi nadi naga. Ku dengar, daging naga ini rasanya lumayan enak. Aku masih punya baju sirah. Aku masih butuh ikat pinggang. Ku dengar, urat-urat naga ini tidak bisa dihancurkan. Kau lumayan pintar juga. Tuan, ini aliran naga. Betul. Baiklah. Nadi naga telah didapatkan. Mari kembali ke ibu kota. Tuan, aku tidak menyangka Hunting Falcon. Dia mengikuti Xiao Jin saat dia berbuat jahat. Dia seharusnya tahu hari ini akan datang. Ayo pergi. Selamat datang kembali Jenderal atas kemenanganmu. Jenderal, Yang The film mulia, was Xiao Jin translated sudah mati. and narrated Mulai hari by ini, M Depot Media. Timur tidak ada lagi. aliran naga. Ini aliran naga. Mengapa tidak terlihat semegah yang diceritakan dalam legenda? Sungguh megah. Seperti yang digambarkan dalam legenda. Yang mulia, nadi naga telah dibawa ke sini. Gelar jenderal ini, Jiang Cheng tidak terbiasa. Lebih baik kembali dan menjadi tuan tanahku. Pergi. Tuan rumah, Biro Penindasan Iblis Selatan, telah mengirimkan Xian Heyin yang berharga. Ini sudah hadiah ucapan selamat ke-100 yang kami terima. Jika ini terus berlanjut, rumah nomor 1 kita akan meluap. Tuan rumah, Apa yang kau lakukan di sini? tuan rumah telah kembali ke rumah. Ling, tentu saja aku di sini untuk memberikan hadiah ucapan selamat kepada tuan rumah. Hadiah ucapan selamat apa? Wisma Gunung Pertama.